Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak dan Ibu dosen yang menonton dan juga untuk teman-teman Nasdaq yang juga menonton. Perkenalkan, nama saya Devin Aditya Juliawan dengan NPM 210665304. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa yang sudah saya lakukan untuk lab satu, yaitu Getting Started with Odoo dengan instalasi dan juga backup database. Oke, mungkin saya akan mulai dengan penjelasan singkat tentang mengenai apa itu Odoo. Jadi Odoo adalah sebuah open source aplikasi bisnis yang dikembangkan oleh banyak orang dan tujuannya dari Odoo ini sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan dari sebuah company. Misalnya ada beberapa yang di cover oleh Odoo seperti contohnya adalah CRM atau Customer Relationship Management, ada Project Management, ada Sales, Operation dan banyak lagi lainnya. Sebenarnya apa sih gunanya untuk menggunakan Odoo? Jadi ada beberapa benefits yang sudah saya rangkum sebagai manfaat utama dari penggunaan Odoo. Yang pertama dan yang paling utama adalah comprehensive solution, di mana Odoo ini menyediakan sebuah all-in-one platform yang mengintegrasikan banyak proses bisnis menjadi diotomasi gitu contohnya. Apa sih keuntungan dari Odoo ini sendiri? Nah, sebelum ada Odoo, semua proses bisnis yang diotomasi ini terletak di banyak tempat. Sebagai contoh, untuk project management tools ada Asana dan juga ada website ada Shopify ya untuk berbelanja dan juga ada Notion untuk knowledge management dan juga ada banyak lagi lainnya. Nah, Odoo ini mengcover semuanya dan menjadikan semuanya itu di dalam sebuah service mereka yaitu all-in-one platform sebagai yang mereka sebutkan. Dan kemudian karena mereka adalah open source, kelebihan yang kedua adalah customization dan flexibility, di mana Odoo ini bisa menyediakan extensive customization options untuk para penggunanya. Seperti yang bisa dilihat dari gambar ini adalah contoh dari customization yang dilakukan oleh community dari Odoo sendiri. Di sini ada beberapa aplikasi yang merupakan hasil dari customization yang dilakukan oleh orang-orang dan mereka upload ya customisasi tersebut di community marketnya. Dan ini yang merupakan salah satu yang saya bilang tadi, customization ini yang menggunakannya itu sangat banyak dan juga menjadi fleksibel untuk company ke depannya. Dan yang ketiga adalah cost effective, di mana Odoo itu significantly reduce software licensing cost karena mereka hanya bayar di awal dan juga bisa reduce overhead untuk tim kita membuat platform yang tadi disebutkan service-servicenya di sini. Kemudian scalability, di mana Odoo itu didesain untuk berkembang bersama bisnis kalian. Jadi kita tidak perlu memikirkan scalability dari aplikasinya ketika bisnis kita berkembang. Dan selain itu ada beberapa tipe dari Odoo itu sendiri, di mana ada dua yaitu server Odoo atau SOO dan server Odoo lokal. Perbedaan utamanya adalah secara mudah server Odoo itu dia di-hosted di remote server di servernya Odoo dan server Odoo lokal itu di-hostednya di lokal server kita. Perbedaannya apa sih dan bagaimana cara menunjukkan dan memilih mana yang tepat untuk bisnis kita. Nah, kalau untuk SOO itu cocoknya untuk hassle free setup untuk bisnis yang tidak mau ribet memikirkan setupnya dan lain-lain. Dan sedangkan server Odoo lokal atau SOL ini digunakan untuk company yang ingin lebih fleksibel dan lebih menjaga datanya sendiri pada tempatnya mereka ya. Jadi di sini ada more control over their data and system configuration dan juga disimpannya on premise. Jadi mereka lebih punya kontrol atas data mereka sendiri. Kemudian selanjutnya ada tutorial untuk how to use dari SOL dan SOO-nya itu sendiri. Yang pertama, mungkin saya akan jelaskan mengenai SOL terlebih dahulu, di mana kalau di sini saya contohkan adalah Odoo 16 menggunakan SOL Docker untuk macOS. Nah, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Pertama adalah Postgres dan juga Docker itu sendiri, karena kita akan menggunakan Docker untuk pull image dan juga untuk compose aplikasi Odoo yang akan kita buat. Jika sudah diinstal, maka kalian bisa cek dengan komen berikut untuk memastikan bahwa sudah terinstall di device kalian masing-masing. Kemudian yang ingin kita lakukan selanjutnya adalah kita ingin membuat sebuah directory atau
sebuah workspace untuk meletakkan Udu kita. Di sini ada komennya untuk membuat direktorinya dan juga membuat file-filenya di dalamnya. Dan jika misalnya sudah selesai dibuat komennya, nanti untuk file structure sendiri akan menjadi seperti ini, di mana ada add-ons, config. Di sini adalah ada config untuk udunya dan juga ada Docker Compose YAML-nya. Dan setelah itu kita akan melanjutkan dengan mengedit dan mengisi dari udu configuration dan Docker Compose YAML ini sendiri. Yang pertama ini ada contoh untuk Docker Compose YAML-nya, di mana kita memilih untuk service-nya itu memilih dengan Udun versi 16 platformnya, dan juga kita depends ke DB yang kita punya. Disinilah Postgres-nya dibutuhkan, di mana kita ingin menyimpan datanya pada Postgres lokal kita. Dan kemudian di sini ada Udo configuration-nya, di mana kita men-setting admin, host, nama hostnya, terus DB usernya Udo, password, dan portnya sendiri. Nah, ini adalah contohnya untuk dari kode-kode yang sudah diberikan di atas. Kemudian jika misalnya sudah disetting semua dari config filesnya, kita bisa tinggal running Docker Compose up, dan juga lokal server Udo kita akan langsung berjalan. Nah, kemudian kita bisa membuka localhost 8069 seperti yang kita taruh sini, portsnya. Dan juga nanti akan terbuat halaman ini, akan terbuka halaman ini, di mana kita akan membuka sebuah database selector. Dan jika sudah dimasukkan datanya, nanti akan masuk ke halaman utama ini, di mana kita bisa memilih service yang ingin kita gunakan pada server Udo lokal kita. Oke, selanjutnya ada server Udo, di mana ini yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya adalah sebuah Udo yang menyimpan datanya itu di hosting di remote server, yaitu di servernya Udo sendiri. Pertama kita buka halaman Udonya, kemudian kita pilih try it free yang ini atau yang atas ini. Kemudian kita pilih employees module. Dan ketika kita sudah memilih employees module, kita tinggal continue, mengisi fields-nya. Kemudian kita pencet start now. Jika sudah successful, dashboard utamanya akan terbuka seperti ini, di mana ada employees dan apps dan settings. Ini belum dikonfigurasi apa-apa, jadi ini hanya yang ini yang terlihat pada halaman utamanya. Kemudian kita bisa uh, aktivasi database kita karena kita belum terkonfirmasi untuk database-nya. Di sini ada warning-nya itu sendiri. Kemudian kita bisa activate database, masuk ke lewat email, dan juga tinggal memilih password untuk database kita. Kemudian setelah aktivasi berhasil, halamannya akan menjadi seperti ini dan sudah siap untuk digunakan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah studi kasus untuk backup database, di mana kita tinggal memilih halaman database dari pilih page database manager, dan juga pilih database mana yang ingin kita backup. Misalnya di sini salah satu contohnya adalah saya punya database untuk SISDM, NPM, dan juga nama saya. Terus kemudian kita klik backup, nanti selanjutnya akan muncul pop-up seperti ini, di mana modalnya dapat berisi master password ketika kita setup di awal, terus juga ada database name, terus juga backup format yang ingin kita pilih apa. Setelah semuanya selesai, kita bisa klik backup saja dan juga tinggal menunggu proses backupnya untuk selesai. Mungkin ini dapat berlangsung lama kalau misalnya database-nya sangat besar dan kompleks relationnya. Dan jika sudah selesai, maka filenya akan langsung terdownload di lokal kita. Sekian yang saya dapat presentasikan mengenai lab 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya.